Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lagi shalom. Pada sukacita hari ini. Jadi nama Tuhan kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati kita, kita bersatu di sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Yesusku. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau berikan bagi kami kesempatan untuk boleh datang bersama bersyukur itu menikmati hadirat-Mu. Layakan setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Agar pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Ambil alih hati dan pikiran kami, kuasai oleh kuasa Roh yang kudus. Bebaskan roh kami memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Bila hati terasa berat, selalu mengerti bebanku. Pada Yesus
Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji menyembah Engkau. Biarlah membebaskan setiap roh kami Tuhan untuk boleh bersuka cita bersemangat menyembah Engkau. Pagi hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun keberadaan mereka, Engkau Bapa yang Maha Tahu, Engkau yang mengantarkan langkah-langkah kaki mereka untuk boleh datang ke rumah-Mu beribadah bersama, memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Kau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau dengar Tuhan semua besar di dalam hidupku. Tuhan Tuhan Maha Besar, Tuhan Tuhan Maha Besar.
Kudus, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Yang bisa merasakan Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau ajaib. Kau menangkan hati kami. Menikmati kehadiran-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba melayani-Mu. Saat hidupku ku serahkan kemuliaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir. Melayani-Mu Tuhan, melayani seumur hidupku sampai ku dapat
Pandang rajamu yang mulia, pandang Yesus, rajamu yang agung. Kuatkan, teguhkan hatimu. Engkau luar biasa. Engkau hadir di tengah ibadah kami. Dan Engkau tidak pernah melihat seberapa banyak, tapi seberapa besar Roh Kudus ada bekerja atas ibadah kami, atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau sharing, kami mau mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Ajari kami, tuntun kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, berikan kami pewahyuan atas firman yang ditabur ini. Kuasai lidah bibir hamba ini yang tidak ada apa-apanya ini, supaya menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami siap mendengar segala kuasa, segala kekuatan yang di luar daripada surga. Kami tolak dalam nama Yesus. Yang berkuasa di tempat ini, di daerah ini adalah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Bagi yang percaya, sama-sama kita katakan amin. 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 Kasih itu.
Shalom. Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam Mazmur Mazmur 119 ayat yang 34. Mari kita dengar, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Mazmur 19 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Sekali lagi. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Amin. Firman Tuhan berkata hari ini, apa katanya? Buatlah aku mengerti. Kenapa firman Tuhan hari ini buatlah aku mengerti? Kenapa Daud berkata, buatlah aku mengerti firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu, buatlah aku mengerti. Biarpun sudah ada hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini ingat. Biarpun ada Roh Kudus yang sudah memberikan kita hikmat. Hikmat itu adalah satu pengertian, satu pewahyuan yang bisa menerangkan, yang bisa memberikan pengertian-pengertian yang tidak bisa kita analisa. Roh Kudus sanggup memberitahunya. Jadi di sini, buatlah aku mengerti, kata Daud. Karena kenapa? Di luar daripada otoritas Roh Kudus atas kehidupan Daud dan kehidupan kita, ada otoritas lain. Siapa itu? Diri sendiri. Mana yang lebih besar otoritas itu? Bagi orang dunia, otoritas dunia yang terbesar. Tapi bagi orang yang sudah percaya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, otoritas dunia hanya 10%. Siapa yang bilang bisa? Aku 100% otoritas? Enggak bisa. Saya katakan di sini tidak bisa. Kenapa tidak bisa 100% otoritas Tuhan? Otoritas Roh Kudus atas kehidupan kita. Karena keinginan ini. Pernah dulu saya udah bilang, saya lagi doa aja tiba-tiba syuk. Berarti kita nggak bisa menguasai 100%. Kita lagi berdoa ini bahasa roh, tapi ini entah sampai di mana dia. Berarti kita tidak bisa. Kalau bisa kita kuasai hidup kita 100%, manusia itu berkata, aku Yesus Kristus. Aku penyelamat dunia. Bisa orang katakan seperti itu. Contohnya si Buaya yang dari Bandung. Karena dia berarti dia merasakan ada kuasa 100% hidupnya adalah Kristus. Maka dia berkata, tanggal sekian bulan sekian kiamat dunia.
berarti dialah Tuhan itu. Di situ. Makanya kita tidak bisa menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa menguasai seluruh kehidupan kita, berarti kita adalah Tuhan. Yang bisa menguasai seluruh kehidupan kita adalah satu oknum Roh Kudus. Kalau kita fungsikan. Tapi kalau kita tidak fungsikan, dia juga tidak bisa bikin apa-apa. Berjalanlah bersamaku, kata Tuhan. Daging kita bilang, males, ngapain sama lu? Ya nggak bisa. Karena berjalanlah bersamaku, kata Roh Kudus. Siap, kita harus berjalan bersama-sama dia. Baru bisa 100%. Kekuatan ilahi ada di dalam kehidupan kita. Makanya Daud berkata, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa paham firman Tuhan? Sering kita berkata begini, baca, mengerti tidak mengerti, kita baca. Itu salah, itu prinsip dunia. Maaf, saya katakan sekali lagi, itu prinsip dunia. Saya nggak mengerti, tapi saya terus membaca. Itu pola pikir dunia yang kita bawa. Di sini Daud berkata, buatlah aku mengerti Roh Kudus. Jadi jangan pernah lagi kita katakan, aku nggak ngerti, aku terus baca. Buat apa dibaca kalau nggak ngerti? Begitu kita selesai tutup, ya udah kita lakukan lagi dunia kita yang lain. Nggak ada artinya. Jadi mulai sekarang berkata, jangan lagi pernah katakan mengerti tidak mengerti saya baca. Saya mengerti firman Tuhan. Itu yang perlu dikatakan. Saya mengerti firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dan saya mengerti. Kenapa? Karena ada hikmat di sana. Tuhan sudah berikan hikmat toh? Tuhan sudah memberikan kita pengertian. Maka mintalah pengertian itu. Tuhan bilang, mintalah kepadaku maka kamu akan diberi. Bukan berarti duit aja kita minta, bukan. Hikmat yang kita minta kepada Tuhan dan Tuhan pasti berikan. Makanya di sini, buatlah aku mengerti. Berarti di sini Daud ingin mengerti tentang firman Tuhan. Daud tidak pernah mengatakan, aku tidak mengerti firman Tuhan. Buatlah aku mengerti Tuhan. Buatlah aku paham Tuhan. Buatlah aku tahu tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Maka aku akan memegang terus. Dunia kita tahu kan? Dunia ini dikuasai oleh otoritas dunia. Banyak enggak yang ikut otoritas dunia? Banyak. Sebelahnya, kehidupan orang Kristen harus punya otoritas kekristenan itu Yesus Kristus. Kenapa orang masih sering berantem? Kenapa orang masih sering marah? Kenapa mulut kita sering ember? Karena otoritas dunia yang kita pakai, bukan otoritas Kristus yang kita pakai. Maka hari ini kita mulai belajar, buatlah aku mengerti Tuhan. Kalau kita mengerti, pasti kita pegang firman Tuhan. Pasti kita pegang firman Tuhan karena kita mengerti. Coba kalau kita tidak mengerti,
Tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak mengerti. Tidak mungkin kita perkatakan kalau kita tidak tahu. Karena kita mengerti, maka kita perkatakan bahwa kehidupan di dalam Kristus Yesus harus menjadi berkat. Kita mengerti dulu firman ini. Kalau aku nggak mengerti, nggak mungkin aku ceritakan ini kan. Berarti aku sudah baca dan aku mengerti. Karena ada Roh Kudus yang menerangkan. Ada Roh Kudus yang memberitahukan. Ada Roh Kudus yang bisa memberikan aku kata-kata, ini katakan, ini katakan, ini katakan. Katanya Roh Kudus di dalam lidah bibir ini. Berarti di mana Roh Kudus berada? Di seluruh kehidupanku Roh Kudus. Wow. Hari ini mari kita belajar. Minta pengertian-pengertian baru kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan pengertian baru atas kehidupan kita, khususnya atas firman Tuhan. Aku hendak memeliharanya dan segenap hatiku. Pernah nggak orang dunia berkata, aku mencintaimu dengan segenap hati? Pernah nggak orang dunia? Pernah ya? Aku mencintaimu dengan segenap hati. Dunia aja mengatakan itu. Bagaimana dengan Tuhan? Dunia mengatakan itu dan itu bisa dibatalkan oleh dia sendiri. Kenapa? Bercerai. Pisah. Sebelumnya dia berkata, aku mencintai. Tapi sesudah itu daripada kita cerai, saya menggugatmu di pengadilan agama. Kenapa? Karena cinta dunia. Cinta Kristus. Cinta Kristus adalah seumur hidup kita. Dan sesudah itu Tuhan, cintanya Kristus itu memberikan kita tempat di sorga yang mulia. Berarti selama-lamanya tidak pernah berubah cinta Kristus atas kehidupan kita. Di sini dia berkata, aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Aku yang sudah mengenal Tuhan, aku yang mengerti tentang firman Tuhan. Daud berkata, aku ingin memeliharanya. Firman ini yang aku tahu, yang aku mengerti ini, aku ingin memeliharanya di dalam kehidupanku. Buat apa? Nanti. Sesudah ini. Jadi firman Tuhan hari ini, judul firman Tuhan hari ini adalah mengikat hati kepada Tuhan. Kenapa mengikat? Karena tanpa ada kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengikatkan kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengikatkan kita kepada pokok anggur yang asli. Kita nggak bisa berbikin apa-apa. Makanya kita hanya bisa bermohon. Tuhan tolong, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kalau Tuhan memberikan belas kasih kepada kita, maka ucapkanlah syukur. Dalam ucapan syukur nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah.
Daud adalah seorang yang salah satu orang yang sangat rendah hati. Kenapa? Daud adalah orang yang sangat rendah hati. Kenapa saya bilang Daud adalah sangat rendah hati? Yang pertama, begitu ayahnya bilang kepada Daud, coba lihat abangmu yang sedang berperang dengan orang Filistin. Bawalah beberapa gandum buat abangmu, katanya bapaknya. Kata Isai. Oh iya, pernah dulu saya tanya. Anaknya siapa? Bapaknya Isai siapa? Bapaknya Isai siapa? Boas. Oh, bukan. Boas itu anaknya siapa? Buatlah mengerti anak-anak Tuhan ini tentang firman Tuhan. Siapa? Oh, Obed. 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 Itulah anak Boas. Anak Rut adalah Obed. Anak Obed adalah Isai. Isai adalah bapaknya Yuda. Yang mana? Hah? Daud. Kok lama sekali kali. Oke. Boas, Obed, Isai, Daud. Isai bilang kepada Daud, pergi anakku, lihat abang-abangmu yang sedang berperang dengan Filistin yang sedang memegang kekuatannya ada di tangan Goli. Terus apa katanya? Saya nggak mau cerita di sana. Tapi hati Daud rendah hati. Apa kata Daud melihat itu? Siapakah orang Filistin ini yang menghina Tuhan yang hidup? Bukan dia berkata, aku akan lawan dia, katanya. Bukan. Tapi siapakah orang Filistin ini yang menghina Tuhanku yang hidup? Wow. Dia membawa hidupnya, dia menjadi berkat melalui firman Tuhan hari ini. Dia mau supaya Tuhan itu dipermuliakan terus di dalam kehidupannya. Itulah Daud. Makanya dia bilang, aku hendak memeliharanya dengan segenap hidupku, dengan segenap hatiku. Itu tadi. Dipeliharanya firman Tuhan itu di dalam kehidupannya melalui perkataannya. Perkataannya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang mengata-ngatai Tuhan Allahku yang hidup, Allah Israel yang hidup? Wow. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mulai hari ini, sukailah firman Tuhan. Kalau kita tidak merekatkan diri, mengikatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menyukai kita. Maka tugas utama kita supaya kita disukai Tuhan adalah menyukai, mengikatkan diri kepada pokok anggur yang hidup. Kita harus mengikatkan diri kepada pokok anggur yang hidup. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Kita baca Yohanes.
Apa kata Yohanes? Yohanes 15. Ayat 5. Aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kalau tidak di dalam Kristus Yesus, kalau kita tidak mengikatkan diri kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Roh Kudus yang Tuhan berikan itu sia-sia, percuma, nggak ada artinya. Bahasa roh yang ada Tuhan berikan itu nggak ada artinya, percuma. Nubuat-nubuat yang Tuhan berikan itu kepada manusia, kalau kita tidak mengikatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada artinya. Hanya sebatas omong doang. Tapi kalau kita mengikatkan diri kepada pokok anggur yang hidup, maka nubuat-nubuatan, perkataan-perkataan itu berbuah lebat. Makanya Daud meminta, supaya aku berbuah lebat Tuhan, buat aku mengerti tentang firman Tuhan, buat aku mengerti kehendak-Mu dalam kehidupanku, supaya aku berbuah banyak. Terbukti Daud menguasai, mempersatukan seluruh kerajaan Israel. Hanya 2 raja yang bisa mempersatukan. Saya katakan 2. Aku katakan 2 raja yang bisa mempersatukan Israel adalah Musa dan Daud. Musa sebagai nabi dan bisa dikatakan sebagai raja yang membawa keluar bangsa Israel adalah Musa, mempersatukan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sesudah keluar dari tanah Mesir sampai di daerah Filistin, mulailah terjadi perang-perangan, terjadi perpecahan antara bangsa suku demi suku. Terbukti Benyamin yang 2,5 suku tinggal di seberang Sungai Yordan. Berarti sudah ada indikasinya yang kurang baik. Saya tidak mau pindah ke sana, ke seberang. Saya mau tinggal di sini, katanya kepada Joshua, kepada Musa. Mulailah terjadi sesuatu yang dibangun oleh Daud adalah mempersatukan kembali dari Betsheba sampai Dan. Daud bisa mempersatukan. Kenapa? Karena Daud minta hikmat daripada Tuhan. Daud mohon belas kasih Tuhan, berikan aku pengertian, berikan aku pewahyuan, berikan aku hikmat supaya aku, apa katanya di sini? Di dalam di dalam Mazmur tadi, supaya aku lakukan, aku perbuat di dalam hatiku. Aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan bilang, aku ada di dalam kamu dan aku ada di dalam engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan. Yesus Kristus yang ada di surga memberikan satu oknum Roh Kudus.
yang ada di dalam kehidupan kita. Di mana aku berada, Roh Kudus ada di situ. Itu membuat lagu ini menjadi sangat indah di dalam kehidupan, di dalam hatiku. Kenapa? Di mana aku berada, aku naik motor, aku naik mobil, aku naik sepeda, aku jalan kaki, Roh Kudus ada di dalamnya. Bukan di sampingku, bukan di depanku, bukan di belakangku, bukan di atasku, ada di dalamnya. Berarti turut serta. Kemanapun aku berada, Roh Kudus turut serta. Berarti pemeliharaan Tuhan sempurna. Hah? Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur Tuhan jika hari ini Engkau memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau Allah Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan firman yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus memberkati beliau dalam kesehatan. Kau berikan hikmat marifat, berikan kekuatan, berikan semangat dan sukacita yang baru daripada-Mu. Diberkatilah pelayanan beliau di tempat ini Tuhan. Dan digenapilah setiap janji firman dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai kantong persembahan dijalankan. Kita menaikkan pujian kita mau berkata, Tuhan, inilah kehidupan kami. Tuhan, inilah hidupku. Segala cita-citaku
bersyukur Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Kami boleh beribadah di awal dari bulan September 2024. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Tom hari ini. Kiranya firman ini termaterai di hati kami. Biar mulai saat ini Tuhan, kami semakin mencintai firman-Mu. Buat kami mengerti Roh Kudus setiap firman yang kami dengar, yang kami pelajari. Buat kami Roh Kudus menangkap setiap firman Tuhan. Sehingga Tuhan, Roh Kudus firman itu berbuah-buah. Buahnya banyak dinikmati banyak orang. Untuk nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti Daud Tuhan, dia boleh memelihara firman-Mu di dalam kehidupannya. Biar kami juga memelihara firman Tuhan yang kami boleh dapatkan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Kami pelihara dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu siang hari ini. Tuhan Kau berkati beliau Bapa. Pakai Tuhan seturut kehendak-Mu. Tambahkan hikmat pemahyuan yang segar yang dari surga. Lewat firman-Mu boleh disampaikan bagi kami di tempat ini. Bagi banyak orang Tuhan yang membutuhkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan, teguhkan iman percayanya kepada Engkau. Apapun pergumulannya Tuhan, Engkau Maha tahu. Dan kekuatan itu datang daripada Tuhan. Dan biar dia kuat Tuhan Yesus sampai garis akhir Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri, anaknya, mantunya Tuhan. Keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan. Kami ada di bangsa Indonesia Bapa. Selamatkan Indonesia Tuhan. Biar hari ini bertambah jumlah orang yang bertobat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengaku dengan mulut percaya dalam hati, benarlah Yesus juru selamat satu-satunya. Yang lain disembah ditinggikan dalam hidup ini dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja saat ini. Melawas setiap jiwa-jiwa kaum Dewa Kedar supaya datang kepada Tuhan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pemerintahan yang saat ini dipimpin Bapak Jokowi dan seluruh menteri yang ada Tuhan. Bahkan polisi, TNI Tuhan Yesus, MPR, DPR, DPD sampai pada jajaran terendah di Indonesia ini. Kami bawa lewat doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, roh takut Tuhan karuniakan di hati mereka dalam nama Yesus. Ketika mereka mengerjakan tugas, mereka boleh kerjakan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mereka punya integritas, tanggung jawab, kejujuran di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau pakai terus Tuhan di sisa kepemimpinan Pak Jokowi. Supaya hatinya terus Tuhan mengasihi rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Perlindungan darah Yesus sempurna untuk Pak Jokowi dan rekan timnya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih kami ada di kota Depok Tuhan. Selamatkan Depok Bapa, selamatkan Depok Tuhan. Biar Roh Kudus saat ini mengalir di kota Depok ini. Biar kaum Dewa Kedar datang Tuhan. Mereka juga Tuhan karuniakan roh pengenalan Tuhan Yesus. Turunlah atas orang-orang Kedar Nebayan yang ada di kota Depok ini dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kota Depok. Maka orang-orang jahat bertobat di dalam nama Yesus. Kami lepaskan salom atas kota Depok sekitarnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk kota Israel. Umat pilihan-Mu Tuhan, damai sejahtera atas Israel. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini. Biarlah kehendak rencana Tuhan yang terjadi atas kota ini. Biarlah keselamatan itu mereka responi Bapa. Mereka responi Tuhan. Roh Kudus bergeraklah. Bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus. Dan biarlah setiap kami yang hadir di sini, kami mengucap syukur karena kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami lewat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian, pengagungan kami kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami siang hari ini Tuhan. Haleluya, amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah bawa pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.